Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Good madam. morning. Good morning, madam. How are you today? I'm I am fine. Fine, thank you. Thank you. And you? I am fine too, thank you. Thank you. My beloved student, before we start the lesson, let's pray together. Yuk kita berdoa bersama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Anak-anak semua, kalau kemarin kita kan ini sudah bulan Oktober ya, artinya sudah hampir selesai semester satunya. Kemarin kita sudah belajar mengenai sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Kemudian kita belajar lagi bab yang kedua kemarin bab Zakat. zakat. Coba masih ingat mboten zakat ada berapa macam? Dua, Bu. Ada dua, Bu. Zakat apa saja ya? Zakat dan zakat mal. Alhamdulillah masih pada ingat. Anak-anak sekalian, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai zakat, kan anak-anak tahu sendiri rukun Islam ada berapa? Lima. Ada 5. Ada berapa? Lima, Bu. Yang pertama apa coba? Syahadat, membaca syahadat. Kedua, Sholat. yang ketiga, Membayar zakat. empat, Puasa. yang kelima, Haji. haji bagi yang mampu. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai zakat, sekarang kita akan belajar mengenai puasa. Tujuannya apa toh kita belajar mengenai puasa? Diharapkan nanti anak-anak semua setelah mengikuti pembelajaran dapat menunjukkan sikap tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak bisa mengetahui pengertian puasa itu apa, ketentuan waktu puasa beserta dalilnya, dan anak-anak bisa mengetahui syarat rukun puasa dengan benar. Itu nggih tujuan pembelajaran kita ya. Oke, Bu. Sekarang coba Ibu tanya. Coba, sudah lihat gambar di situ? Udah. Bu. Gambar apa niku ya? Waktunya makan, Bu. Timbangan, Bu. Timbangan, Bu, kayaknya. Ya. Timbangan, Timbangan. Jam. Iya. Makan Masa jam di itu, piring Bu. ada jam, Bu? Oh iya, ini artinya kita boleh makannya itu di jam tertentu. Di jam 10 piringnya masih kosong, berarti belum boleh Enggak boleh, Bu. Coba, Ibu pengen dengar suaranya Mbak Nur Fatimah. Saya Bu Guru. Mbak Nur Fatimah, Ih, suaranya kan imut. udah kelas 8 toh, udah sering berpuasa. Nggih, Bu. Coba, menurut Mbak Nur Fatimah, puasa niku nopo ya? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, Bu. Pinter, baik sekali. Jadi, Ibu percaya anak-anak sudah pada berpuasa. Tadi Mbak Nur Fatimah sudah menyebutkan ya, puasa menahan diri dari makan dan minum. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan ya anak-anak. Puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan kata siam atau saum, yang merupakan bentuk masdar dari kata soma. Soma ya sumu sauman wasiyaman, gitu nggih. Adapun Nggih, Bu. istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa,
sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Itu pengertian puasa. Paham ya? Paham, Bu. Bu. Ya. Ibu punya, jadi gini ya. Yang namanya puasa itu kita lakukan dimulai dari sebelum terbitnya fajar, ini gambar fajar ya, sampai terbenamnya matahari. Loh Bu, kok gambar fajarnya ada dua toh Bu? Nah, fajar di sini ada dua macam nggih. Ada fajar kadzib, yang ini ya, yang garisnya itu Ya, Bu. yang vertikal ini yang kadzib ya, yang horizontal yang fajar shodiq. Itu nggih. Nggih, Bu. Hal ini sesuai dengan dalil yang ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Ini ayatnya panjang sekali. Kalau kalian mau terjemahkan, ini semuanya berkaitan dengan puasa. Nah, yang menunjukkan dalil ketentuan waktu puasa itu dimulai dari A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Nah, itu bagian ini nggih, ini menunjukkan waktu kita untuk berpuasa. Artinya apa toh? Artinya makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Bisa dimengerti anak-anak sekalian? Bisa Bu. Bisa, Bu. Mengerti nggih? Nggih, Bu. gitu. Coba untuk selanjutnya anak-anak silahkan coba kalian buka buku kalian, buku paket yang sudah ada ya. Di situ kan ada syarat wajib puasa itu apa, rukun puasa apa, syarat sahnya apa. Coba silahkan kalian berkelompok, Ibu buat jadi 3 kelompok nggih. Oke, Bu Guru. Melingkar seperti biasanya ya anak-anak ya. Bu. Kelompok 1, Mas Fat, Mas Imam, sama Mbak Muawana. Silahkan jadi 1 melingkar nggih meja kursinya. Siap, Bu. Kelompok 2, Mas Kun, Mbak Ainiyah, Mbak Nur Fatimah, sama Mas Masrur. Kelompok 2 ya. Yang kelompok 3-nya Mbak Ponia, Mbak Siti Hafidhoh, sama Mbak Najihah. Sudah siap nggih? Siap, Bu. Coba Ibu beri waktu kalian baca dulu 10 menit. Suci dari haid dan nifas. Jadi misalkan Mbak Ainiyah kok lagi haid, pengen puasa, puasanya tetap mboten sah nggih, nggak usah puasa ya. Kemudian yang keempat, berpuasa bukan pada hari yang dihad. Jadi rukun puasa itu ada 2 ya anak-anak ya. Yang pertama niat. Yang perlu diingat, untuk puasa wajib, niatnya harus sebelum fajar. Tapi kalau puasa sunnah, niatnya boleh dilakukan setelah fajar. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi puasa itu kan menahan diri, seperti itu ya. Bu.
Coba sekarang Ibu mau tanya sama Mas Fat. Waduh, apa Bu? Coba Mas Fat, gambar pertama ini gambar apa ya Mas Fat ya? Itu gambar orang ngangklang Bu. Angangklang Coba. apa Oh itu? iya, benar. Ini gambar biasanya anak laki-laki kalau bulan puasa itu kalau pagi buta dini hari jam 3 itu pada bangunin tetangga ini ya. Ya, Sahur Iya, seperti Bu. itu nggih. Yang gambar kedua Mas Masrur, coba ini gambar apa ya? Mana Bu? Yang kedua gambar apa ini ya Mas Masrur Itu ya? gambar orang makan Bu. Orang makan ya. Nah, Jadi yang pertama benar ini gambar orang bangunin sahur. Biasanya kalau di desa seperti ini ya. Yang kedua ini gambar orang berbuka puasa. sahur. anjir. Nah, sekarang perhatikan, jadi sunnah puasa itu macam-macam ya, kesunahan yang bisa kita lakukan ketika kita puasa. Yang pertama makan sahur. Walaupun kalian misalkan saya kuat tidak mau sahur boleh, tapi lebih baiknya lagi kalian supaya mendapat kesunahan kalian tetap makan sahur. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Kalau bisa sahurnya jangan terlalu masih jam 9 malam sahur, jangan. Nek bisa ya sebelum subuh nggih, tapi Gitu. jangan melewati waktu subuh. Nanti sudah azan baru sahur, itu namanya sarapan nggih, mboten jadi sahur ya. Ya, Ya, Bu. Kemudian menyegerakan berbuka. Kalau sudah dengar azan maghrib, maka kan sudah waktunya berbuka. Nah, coba disegerakanlah untuk berbuka puasa. Jangan saya kuat kok puasa sampai isak, saya puasanya mau sampai isak saja. Jangan nggih. Waktunya maghrib silahkan kalian berbuka puasa. Kemudian membaca doa buka puasa. Nah, ini saya kira udah pada hafal semua. Coba doanya gimana ya? Doa buka puasa. Allahumma Allahumma lakasum Amantu ala rizqika taqardu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Amin. sudah pada hafal semua. Jadi anak-anak semua sebelum berbuka puasa silahkan berdoa dulu nggih. Yang selanjutnya memberi buka puasa. Ini termasuk kesunahan. Karena apa? Ketika kita memberi pada orang yang berpuasa, kita akan mendapat pahala sebagaimana orang yang puasa tadi. Kemudian meninggalkan hal yang menghilangkan pahala puasa. Ada yang tahu nggak ini? Meninggalkan hal yang menghilangkan pahala puasa. Coba Bu Hafidhah kira-kira apa ya? Hal yang menghilangkan pahala puasa apa ya Bu Hafidhah ya? Ngerumpi Bu mungkin Bu. Menggunjing ya. Kalau ngerumpitnya itu menggunjing ya. Kemudian lagi adu domba seperti itu menghilangkan pahala puasa. Puasa. Kemudian memperbanyak amal solih. Banyak sekali ini contohnya. Di antaranya memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak bersedekah, dan yang terakhir kesunahan puasa adalah iktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam diri di masjid. Bukan untuk tidur nggih, berdiam dirinya ya. Bu. Bu. Ya. Kemudian yang selanjutnya hal yang dimakruhkan ketika puasa, berkumur berlebihan, menyikat gigi, bersiwak setelah matahari tergelincir,
mencicipi makanan. Ayo, ini mungkin anak-anak pernah menemukan ya, ada orang mencicipi makanan ketika puasa. Itu Ya, Bu. sebenarnya ya makruh itu hukumnya, walaupun itu tidak ditelan tapi makruh ya hukumnya ya. Mencicipi saya satu seperti piring, Bu. Nggak tahan kok Bu. Ya kalau Ya, sepiring tuh. artinya Sampai puasanya satu piring. batal nanti. Kemudian mencicipi makanan tadi udah, memperbanyak tidur. Mas Imam, Halo, Bu. Nggih, Bu. Dalam. kalau puasa jangan tidur mulai bar subuh Ya, Bu. sampai asar, jangan ya. Itu Bu. Ya, Bu. Ya. Kemudian berbekam atau disuntik. Kemudian lagi sengaja melambatkan buka puasa. Ini termasuk hal-hal yang dimakruhkan. Sampai sini ada yang mau tanya, mboten? Tanya Bu, Gimana Mbak Hafidoh? apa kalau puasa itu mesti harus makan kurma Bu? Oh ya, terima Kalau- kasih pertanyaan iya. yang baik. Kalau buka puasa. Oh iya, kita sering menemukan ya kalau bulan puasa itu banyak yang jualan kurma, gitu ya. Nah, apakah harus berbukanya dengan kurma? Tidak harus, tapi itu merupakan kesunahan ya. Nabi sudah Ibu. bersabda ya, sudah ada sabda Nabi ya yang menyebutkan idza afqara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yakun tamron falyuftir alal ma'i fa innahu tahurun. Kalau ada kurma berbuka dengan kurma, tapi kalau tidak ada bisa dengan air karena air itu suci gitu ya. Jadi tidak harus dengan kurma, kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada bisa dengan air. Seperti itu ya Mbak Haridah ya. Ibu, Sekarang yang terakhir ini untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar hal yang membatalkan puasa. Ada makan minum sengaja, murtad, muntah, bersetubuh, keluar darah haid ataupun nifas, keluar air mani dengan sengaja, merubah niat puasa, hilang akal karena mabuk, gila, dan pingsan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.